Kalau kita lihat orang respon kan sudah kelihatan tanda vitalnya. Oh, dia awas berarti dia masih punya tanda-tanda vital. Dia pasti punya nadinya, dia punya denyut jantungnya masih sirkulasi darahnya masih normal. Terus perjalanan gimana? Oh, ini saya juga bawa sebenarnya. Oh, dia memang sambil ada di sekitar tadi pastikan keselamatan penolong orang lain dan korban keuangan. Terus kita lakukan penilaian dini. Penilaian dini itu kita nilai, kita lihat tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital apa contohnya? Tanda vital apa? Pak bagian apa Pak? Tanda vital namanya. Ini. Tanda-tanda vital. Bedanya apa ya? Tanda vital mana? Ya, tanda vital warna merah ya. Nah. Itu nanti tekniknya sama alatnya. Tanda vital. Nah, tempat tanda vital apa? Ya, denyut nadinya. Mana ke denyut nadinya ke? Kalau nggak ada denyut nadinya, kita lakukan apa? Nanti kita lakukan juga jantung. Meninggal. Tetapi cocok lah ya, si syukur cocok orang meninggal. Itu tujuannya. Jadi ketika terjadi kecelakaan yang dilakukan kita amankan. Yang pertama amankan. Tadi kan kita sudah melakukan penilaian. Nah, sebelum kita melakukan penilaian, kita juga melakukan tadi pengamanan. Ini nyeboknya suku undangan betul. Yang pertama tadi kita amankan. Kita kan sudah nilai. Pertama yang kita lakukan amankan. Nah ini tugasnya Taplinmas. Amankan siapa? Amankan apa? Ada kecelakaan. Yang harus kita pastikan satu amankan. Amankan siapa? Amankan korban. Barang berharga. Yang HP lumayan ya. Harus diamankan dulu. Pertama amankan penolong. Bapak Ibu kalau mau nolong, tadi kalau ada kecelakaan, kita aman nggak sih kalau kita mau nolong? Ternyata ada bencana susulan, ternyata masih kita mau mengamankan, kita ada kecelakaan, kita mau yuk kita lari, ternyata si anak trompong di bawah, wow, karena panggilan jiwanya kita tinggi, kita langsung lari, kita memberikan bantuan, ternyata penolong bisa menjadi korban. Nah, setelah penolong aman, setelah kita aman, kita juga amankan. Tentu kita respon, itu merespon orang apa? Mereka sadar ya. Nah, itu respon. Respon itu ada 4 tingkat Bu. Jadi cara melihat respon orang. Jadi ketika bencana, kita akan yang pertama kita lihat responnya. Yang pertama responnya adalah respon awas. Kalau dia respon awas, cirinya dia itu menghindar, ngerti sih. Kohesi ngerti ini bahaya apa orang, oke aja apa orang, dia masih respon. Bisa apa? Nah ini kemungkinan, ini pasti kalau dia memiliki respon awas adalah orang-orang yang sadar. Nanti kita akan sedikit berbicara tentang biasa pemilihan korban. Nah ini labelnya warna hijau. Kalau korbannya tadi ada 4 tingkat respon, kalau semua respon awas, terus ada respon cubit. Nanti kita cubit ya, dicubit. Yang kedua respon suara gitu. Pak gimana kabarnya? Yang dirasa apa? Dia berarti masih respon suara, masih mendengarkan suara kita. Terus kalau termasuk orangnya pintar, kita respon cubit. Kalau kita cubit dia merespon, berarti dia masih ada tingkat kesadarannya lebih tinggi. Yang terakhir kita adalah tidak respon. Dia sudah tidak menghindar, dia kita panggil tidak dengar, kita cubit dia nggak memberikan respon, berarti orang ini kemungkinan sudah pingsan atau malah meninggal dunia. Yang kedua tujuannya membantu proses penyembuhan. Jadi jangan sampai ketika sebelum kita lakukan tolong, yang tadinya hanya retak nanti jadi patah. Nah, tadi tujuannya memberikan rasa nyaman, membantu proses penyembuhan agar ketika nanti dibawa ke puskesmas, dokternya sudah lebih gampang nanti memberikan bantuan. Terus mencegah cacat, jangan sampai cacat korbannya. Dan tujuan utamanya jangan sampai korban
meninggal dunia, itu tujuannya. Tapi Mas, ini harus segera ditolong tadi. Kalau nggak ditolong, ada bencana susulan, korban meninggal. Ya udah, berarti rela-relaan. Tapi ini harus dicatat, misal karena kakinya kejepit, oh bangunan, kita harus dievakuasi. Tapi kakinya gini, oh, yang penting selamat dingin. Nah, tapi kalau semua, oh ini masih bisa diberikan bantuan nanti proses penyembuhan. Oh iya, yang penting itu dari tujuannya. Jangan sampai meninggal. Kalau semua ini sudah mengenyam nyawa, yang minimal tadi cacat terpamangkan orang lain yang ada di situ. Nah, setelah itu baru kita amankan korban. Karena kebiasaan ya Pak, kalau di Karanganyar kayaknya Nembang ada kecelakaan, ada bencana, masyarakat biasanya cenderung apa? Pada motor. Terus zaman sekian orang ibu Facebook ya orang nganggur ya, ada selfie. Nah, biasanya kayak gitu. Ketika semua ada kejadian bencana, yang pertama dilakukan tadi selfie dulu. Padahal kita sebagai penolong yang tugas pertama kita pastikan keselamatan penolong itu nomor satu. Kalau kita sudah merasa aman untuk memberikan bantuan, baru kita memastikan orang lain yang ada di sekitar tempat itu aman semuanya, nggak ada masalah kedaruratan lainnya. Baru kita amankan korban. Amankan korban kita juga tadi ada caranya, ada tekniknya. Yang pertama, jadi kita lakukan pemilihan. Pemilihan pertama yang kita lakukan adalah pemilihan keadaan. Di sini saya ingin bersama-sama belajar tentang budaya, tentang kearifan lokal, pelaksanaan kedaruratan yang biasa dilakukan sama masyarakat seperti apa. Saya di sini juga sama WPN ini yang bisa dilakukan ketika terjadi kejadian baru. Ketika terjadi